Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Saat ini kita akan memulai episode baru dalam silsilah kajian ilmu yang kita adakan di pesantren Al-Ma'had. Kali ini kita akan memulai kajian Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini ada yang dicetak sangat kecil, ada juga yang dicetak bersama syarahnya, dan syarahnya banyak. Nama kitab aslinya adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitabut Tauhid yang merupakan hak Allah atas hambanya. Mari kita mulai dengan pengenalan kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab? Kitab itu adalah kata yang disebut masdar di dalam bahasa Arab. Masdar dari kataba yaktubu kitaban. Kata kitab juga memberi makna maktub. Kitab artinya maktub, yaitu tulisan, karya tulis yang ditulis oleh seorang alim. Tulisannya itu namanya kitab. Secara bahasa, kataba ma'nahu jama'a, artinya mengumpulkan. Mengumpulkan apa sebenarnya? Seseorang ketika menulis sebuah kitab, sesungguhnya mengumpulkan pemikiran-pemikirannya, dalil-dalilnya, sampai kemudian bisa menyuguhkannya menjadi sebuah kitab. Adapun idhafahnya kepada at-tauhid, maka ini merupakan kekhususan. Artinya kitab ini dikhususkan pada pembahasan tentang tauhidullah. Apa itu tauhid? Tauhid dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Kita sering mendengar kata wahid. Kata wahid. Wahid artinya satu. Al-ahad, satu-satunya, tiada duanya. Tauhid adalah meyakini satu-satunya. Siapa yang satu-satunya ini? Allah. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya. Satu-satunya, tiada duanya. Qul huwallahu ahad. Satu-satunya dalam hal apa? Di sini para ulama kemudian membagi pembahasan tauhid. Ada yang membaginya ke dalam 3 kategori. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid al-asma was sifat. Dan ketiga disebut tauhidul uluhiyah. Ada juga yang membaginya ke dalam 2 kategori saja. Walaupun 2 kategori itu sesungguhnya sudah mencakup 3 kategori. Kategori yang pertama adalah tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Atau at-tauhidul ma'rifi. Tauhid yang bersifat pengetahuan yang membuat kita yakin. Kita menetapkan keyakinan kita atas ma'rifah tersebut. Tauhid ma'rifi ini
sesungguhnya sudah memuat dua macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Kemudian yang kedua adalah tauhidun fit talabi wal qasdi. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Itulah yang dituntut atau konsekuensi dari tauhid yang pertama. Yang menyatakan tauhid ini ada dua kategori adalah Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qal wa amma at-tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'ani. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adapun tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan tertulis, termaktub di dalam kitab-kitab para nabi yang diwahyukan kepada para rasul adalah dua macam tauhid. Yang pertama, tauhidun fil ma'rifati wal isbat, dan yang kedua adalah tauhidun fit talabi wal qasdi. Mari kita bahas dua macam ini. Fal awwalu huwa isbatu haqiqati dzati Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa takallumihi bi kutubihi wa taklimihi liman sya'a min ibadihi wa isbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi. Yang pertama, tauhid fil ma'rifati wal isbat adalah menetapkan keyakinan tentang hakikat zat Rabbil Alamin, juga tentang sifat-sifatnya, perilakunya, nama-namanya, juga pembicaraannya di dalam kitab-kitabnya, juga pembicaraannya dengan sebagian hambanya yang Allah kehendaki. Begitu pula menetapkan keyakinan tentang qada dan qadarnya serta hikmahnya yang berlaku umum, universal terhadap semua makhluknya. Wa qad afsaha al-Qur'an 'an hadha an-naw'i jiddal ifsah. Al-Quranul Karim berbicara tentang tauhid bagian ini dengan begitu gamblang, sangat terang benderang. Kama fi awwali suratil Hadid wa surati Taha wa akhiril Hasyr wa awwali tanzil as-Sajdah wa awwal Ali Imran wa suratil Ikhlas bikamaliha wa ghairi dhalik. Tauhid ma'rifi wal isbat ini bisa kita dapati secara gamblang dalam beberapa surah, di antaranya adalah awal surah Al-Hadid, surah Taha, akhir surah Al-Hasyr, awal surah Tanzil As-Sajdah, kemudian awal surah Ali Imran, surah Ikhlas, Al-Ikhlas secara keseluruhan, dan surah-surah yang lain. Adapun tauhid yang kedua, yaitu tauhid yang merupakan konsekuensi daripada tauhid yang pertama, yaitu tauhidul uluhiyah, yang menjadi konsekuensi daripada tauhid rububiyah dan al-asma was sifat, sesungguhnya adalah tauhidun niyah, agar kita meniatkan seluruh perilaku, perkataan, penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jal itu hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ini konsekuensinya. Nah, tauhid yang ini dimuat diantaranya oleh surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ya.
Begitu pula di dalam awal surah Tanzilul Kitab dan akhirnya. Awal surah Al-Mu'min juga pertengahan surah Al-Mu'min, di akhir surah Al-Mu'min, awal surah Al-A'raf dan akhirnya juga di dalam surah Al-An'am serta dalam kebanyakan surah dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau kita telusuri secara mendetail, sesungguhnya isi Al-Quranul Karim itu bermuara kepada Tauhidullah. Saudaraku sekalian, demikian pengenalan pertama tentang Kitabut Tauhid. Kita lanjutkan insyaallah dengan pengenalan episode kedua tentang Kitabut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.